Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Fanilis. Kalau kalian belum tahu namaku siapa, namaku Elis. Nah, di video kali ini adalah tentang study online with me. Jadi di video kali ini adalah tentang bagaimana sih aku cara ngerjain tugas online, terus ada study tips, terus ada cara ngatur jadwal selama belajar di rumah, terus ada rekomendasi film, aplikasi, buku yang wajib kalian beli. Nah, buat kalian yang suka video tentang study tips, small business, tips and tricks, beauty, inspiration, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah karena caranya gampang banget. Kalian tinggal klik aja tombol subscribe di bawah dan kalian sudah berlangganan di channel aku. Nah, buat kalian yang mau follow Instagram aku namanya @fanilis karena aku suka aktif di sana. Kalian juga bisa DM loh. Dan kalau kalian mau request video baru, kalian bisa komen di sini di YouTube channel atau kalian bisa DM aku di Instagram aku. So, without further ado, let's keep on watching. Nah, jadi selama belajar di rumah aja, pasti banyak dong tugas-tugas yang guru kalian itu kasih aja tanpa kasih penjelasan kepada kalian. Nah, mendingan kalian buat grup belajar khusus untuk diskusi pelajaran. Atau kalian mau sama beda-beda kelas, yang penting satu misi. Jangan kayak kalian punya grup gitu, grup belajar, tapi bahasnya tentang hal-hal yang ngebucin. Kan gak nyambung. Jadi sebelumnya kalian itu kayak promosiin gitu. Ayo teman-teman, kita buat grup belajar yuk, buat kita ngediskusiin materi belajar. Nah, kalau kalian sudah tahu gitu tujuannya apa, otomatis pasti banyak kok teman-teman kalian yang satu tujuan dengan kalian. Dan di sini diskusi untuk grup belajar bukan berarti ngejelasin aja dan yang menerima materi aja. Jadi mendingan kalian tuh kayak buat sesi tanya jawab dan buat kayak kamu yang ngejelasin, aku yang ngedengerin. Nanti aku yang ngejelasin dan kamu yang ngedengerin. Terus kayak gantian aja gitu guys. Kalau kalian ngejelasin juga, itu juga sangat bermanfaat untuk kalian dalam memahami materi lebih dalam. Jangan mau aja kalian kayak masuk gitu materi tanpa kalian itu presentasikan lagi. Kalau kalian sering gitu kayak menjelaskan ke teman-teman kalian dengan cara presentasi, otomatis materi yang kalian dapat itu bakalan masuk ke dalam otak itu dan gak mudah hilang. Itu adalah kegunaan kalau kalian sering menjelaskan kepada teman-teman kalian. Nah, kan kalau belajar biasa itu guru mempresentasikan materinya kepada kita. Sedangkan sekarang itu kan sekolah online, otomatis guru nggak mempresentasikan atau guru itu memberikan link video dari YouTube yang membahas tentang pelajarannya. Menurut kalian lebih paham dipresentasikan oleh guru secara tatap muka atau kalian menonton di YouTube? Kalau aku sih untuk pelajaran-pelajaran tertentu aja ya guys. Kayak contoh matematika, aku lebih suka sih guru yang presentasi dibanding aku harus melihat di video di YouTube. Meskipun di video di YouTube itu kayak bisa diulang-ulang penjelasannya, sedangkan kalau di sekolah itu kayak nggak bisa, cuma sekali aja. Dan itu kalau aku mengerti, aku bisa nanya dan guru bisa langsung ngejawab gitu. Kan kalau di YouTube Misalkan kita, loh kok bisa gitu? Kok bisa gini? kalau kita mau nanya di video di YouTube kan nggak bisa, nggak langsung direspon. Terus bagaimana sih cara mengatasinya? Nonton video di YouTube, mendingan kalian tonton aja secara terus-menerus sampai pelajarannya itu masuk ke otak kalian. Kalau misalkan pelajarannya nggak masuk ke otak kalian, si materi yang kalian dengar dan kalian lihat di video YouTube, pasti lama-kelamaan kalian bakalan inget kalau videonya sering kalian lihat secara terus-menerus. Terus kan guys, kalau di sekolah online aku ini, kalau untuk tahu kita if atau enggaknya, kita harus sering nanya guys di grup GC yang memungkinkan untuk gurunya itu suruh kita untuk bertanya, suruh kita berdiskusi, suruh kita mengungkapkan pendapat kita. Kalian harusnya untuk banyak bertanya, banyak-banyak berdiskusi, banyak-banyak menanyakan, dan banyak-banyak kayak mengungkapkan materi apa yang telah kalian pelajari. Guru kalian tuh suruh gitu, karena itu misalkan tandanya kayak kalian dapat poin dari sana. Kalian juga Oh ini nih, berarti yang suka aktif juga di kelas meskipun secara online. Jangan men-skip suatu pelajaran kalau kalian emang gak belajar, kalau kalian gak memahami. Gimana sih kak cara ngatur jadwal antara ada tugas dari sekolah atau materi dari sekolah dengan kepentingan-kepentingan yang lain? Aku bakalan share ke kalian gimana sih aku cara ngatur jadwalnya selama aku belajar di rumah dan selama aku ngejalanin bisnis online aku, bikin bisnis stiker. Pertama itu aku tuh bangun jam 4 pagi tahajud karena kan sekarang subuhnya itu setengah 5 lebih, jadi aku ada
sedikit waktu untuk sholat tahajud. Usahain kalian itu wajib sholat tahajud. Terus kita menanam kebaikan dari sekarang, insya Allah kita bakalan memetik kebaikan yang lebih wahnya di masa yang akan datang. Amin. Kalian harus baca Al-Quran surat Al-Kahfi, Al-Mulk, sholat subuh. Nah, kalau udah sholat subuh, kalian bisa mandi. Kalau udah mandi, kalian bisa berolahraga, sepeda, atau yang lain sebagainya. Terus kan aku kalau sekolah online itu mulainya jam 7 pagi. Siapkan dulu pelajaran-pelajaran yang jadwal sekarang. Kayak dibaca-baca lagi materi-materi sebelumnya. Nah, biasanya aku tuh sampai jam setengah 9 itu pelajaran pertama. Terus yang pelajaran keduanya itu adalah setengah 9 mulainya sampai jam setengah 10. Nah, kalau kalian ada PR atau ada tugas yang wajib dikumpulkan, mendingan kalian pilih dulu yang penting dan mendesak. Kayak misalkan pelajaran pertama itu matematika, dan kalian itu dikumpulkannya itu hari ini, dan gak dibatas waktunya dikumpulkan jam berapa. Terus kalian itu masuk ke pelajaran 2, yaitu bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia itu punya tugas dan harus dikumpulkan itu sampai jam 12 siang. Menurut aku, kalian harus mengerjakan yang penting dan mendesak. Pelajaran bahasa Indonesia kan penting dan mendesak. Nah, istirahat itu setengah 10 ya. Aku biasanya kayak karaokean, atau kalian bisa lihat kayak takut ada yang chat di grup atau penting apa. Biasanya itu selesai itu jam 12 siang. Itu aku sholat duhur. Kalau udah sholat duhur itu kayak baca Al-Quran lagi. Jadi kalian itu harus mengimbangi antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Jangan kalian terus aja ke kepentingan dunia dan kalian mengabaikan kepentingan akhirat. Karena siapa gitu yang menolong kalian kalau kalian dapat kesusahan gitu? Kan yang di atas yang nolonginnya. Saat tidur siang, kalau kalian merasa kalian butuh tidur, usahain kalau kalian memang ngantuk, kalian lebih baik tidur dulu selama 30 menit daripada kalian itu PR mau ngerjain tugas dengan kondisi mata kalian ngantuk. Otomatis pelajaran yang bakalan kalian pelajari, bakalan kalian tulis itu kayak nggak masuk ke otak kalian, percaya deh. Atau kalian bisa minum kopi atau yang seger-seger yang membuat kalian itu menjadi fresh kembali dan belajarnya, itu juga bisa. Lupa untuk sholawatan ya guys, minimal pagi 100 kali dan kalau sore 100 kali, jadi 200. Kalau kalian mau 1000 juga itu lebih baik 1000 kali. Punya bisnis stiker gitu, kayak jualan stiker, jualan Polaroid, terus jualan kayak logo card logo gitu. Aku biasanya dikerjainnya kayak malam-malam gitu, kayak aku santai-santai kayak gabut-gabut gitu, gabut-gabut produktif gitu. Kalau kalian tuh merasa males gitu, pengennya rebahan mulu, iya nggak apa-apa rebahan, yang penting rebahan kalian itu produktif gitu. Kayak nonton YouTube, kalian lihat kayak materi-materi pembelajaran, nah itu juga kalian sambil belajar. Aku mau rekomendasi kepada kalian yaitu buku Youth dari Kak Olive atau Kak Peachy Leaf. Ini dia, aku beli harganya 94.000. Jadi kenapa aku rekomendasi buku ini kepada kalian? Karena buku ini tuh cocok banget buat kalian yang masih remaja. Karena di sini itu adalah spesial untuk kamu anak muda yang ingin membangun jati diri, punya misi dan ambisi. Nah, buat kalian yang bingung, aku bingung nih mau jurusan apa, aku bingung nih cita-citaku tuh apa, aku bingung nih gimana sih caranya belajar jadi temen yang baik. Pokoknya di sini tuh lengkap banget guys, dan di sini juga ada aktivitas-aktivitas yang wajib kalian isi. Jadi aku tuh pakai highlight di sini tuh. Jadi aku tuh kayak quote penting, jadi aku pakai ini atau bab-bab baru, dan itu isinya tuh lengkap banget guys. Dan aktivitas-aktivitas yang wajib kalian isi gitu. Pokoknya ini tuh bagus banget bukunya. Pokoknya kalian harus beli, apalagi buat kalian yang masih SD, SMP wajib banget guys. Kalian bisa cek di Instagramnya @peachy.live. Nah, dan juga kalian bisa beli buku Remember Me, I Will Remember You. Jadi buku ini tuh dari Kak Wirda Mansur. Aku beli harganya aku lupa lagi, pokoknya itu bagus banget bukunya. Ini tuh banyak banget kayak motivasi apabila kalian itu jauh dari Allah gitu. Kalian wajib banget untuk baca buku ini, karena buku ini tuh mengingatkan kita kepada Allah, terus kayak mempererat iman kita kepada Allah. Pokoknya bukunya itu dan bisa dibaca berulang-ulang gitu, kayak tentang cerita ada, terus ada quote-quote motivasi ada, tentang remaja juga ada. Kalian pokoknya harus beli buku ini. Dan Kak Wirda juga 5 buku gitu. Pokoknya kalian harus cek Instagram Kak Wirda Mansur. Aku rekomendasi film yaitu Who Are You. Ada versi Thailandnya dan ada versi Koreanya. Aku lihat untuk versi Thailandnya yang 2020, yang baru, masih baru. Dan ini tuh wajib banget kalian untuk lihat, karena kita itu sebagai remaja
pasti pernah dong kayak ngalamin dibully, meskipun gak secara langsung, meskipun kayak pernah gak sih kalian itu manggil kepada seseorang dengan bukan nama aslinya, Ici gitu, padahal nama lainnya adalah Siska gitu. Pernah gak sih kalian kayak berpikir, dia itu emang terima gak sih kita sebut dengan nama itu? Kalau dia nggak terima, itu sama saja kita membuli dengan cara verbal, dengan cara ucapan, guys. Meskipun dia nggak memunculkan emosinya kepada kita juga nggak boleh, guys. Itu namanya pembulian. Who Are You itu adalah tentang pembulian, terus banyak-banyak teka-teki, banyak-banyak misteri. Pokoknya kalian harus tonton videonya karena ada 18 episode. Pastikan kalian mempunyai aplikasi Telegram dan kalian mempunyai kuota. Nah, kita searching aja Who Are You 2020 dan muncul linknya, dan nanti akan diarahkan ke kalian video-videonya. Silakan download aja, dan Telegram ini nggak masuk ke galeri ya, jadi kalau kalian mau nonton itu di aplikasi Telegramnya. Dan ini tuh sampai 18 episode. Mendingan kalian belajar bahasa Inggris loh. Aku waktu itu udah rekomendasi aplikasi yang bagus banget untuk belajar bahasa Inggris. Kalian bisa cek di description box karena videonya tuh udah aku share waktu itu. Nah, sampai sini dulu ya videoku kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like di bawah. Dan jangan lupa untuk komen. Kalau kalian punya kritik, saran, dan pendapat, atau kalian mau request video baru, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian atau di media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel, karena caranya gampang banget. Kalian tinggal klik aja tombol subscribe di bawah dan kalian udah mendukung channel aku. Dan see you next video.